Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia buat kita semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi dan hak asasi manusia yang nantinya saya akan bagi beberapa part atau bagian yang menjelaskan tentang demokrasi dan hak asasi dari manusia itu sendiri. Yang pertama itu kita akan mengkonsepkan apa itu demokrasi gitu. Secara etimologis, demokrasi terdiri atas dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah demos, yang berarti adalah rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratien atau kratos yang berarti adalah kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, secara bahasa, demokratien atau demos kratos, ya, yang biasa disebut dengan demokrasi, adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan ada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Ini dikatakan oleh Profesor Azumardi Azra dalam bukunya Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani yang terbit pada tahun 2000. Profesor Azumardi ini adalah cendekiawan Islam yang sudah cukup banyak kita melihat di berbagai media televisi, dan beliau sudah banyak menyoroti tentang masalah demokrasi, tentang politik, entah itu politik tanah air maupun politik di internasional. Dalam hal ini, demokrasi juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk atau pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang telah diberi wewenang. Di sini, kalau kita lihat bahwa kata demokrasi itu sebenarnya terbentuk atas dua suku kata, ya. Yang pertama itu adalah demos, yaitu rakyat atau penduduk, dan kratien atau kratos adalah kekuasaan dan kedaulatan. Jadi kalau kita melihat dari makna katanya ini, sebenarnya demokrasi ini terlahir dari antitesa di mana pada masa dulu itu terjadi penzaliman, ada sistem yang otoriter yang dilakukan oleh pemerintahan, di mana segala keputusan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan selalu mementingkan pada kepentingan elit, pada kepentingan borjuis. Sedangkan keputusan itu ya lebih pada mengambil kepentingan atau keuntungan yang mereka dapatkan gitu. Sedangkan rakyat sendiri menjadi korban dari keputusan itu sendiri. Oleh karena itu dalam proses perjalanan peradaban manusia, rakyat semakin cerdas, rakyat semakin sadar bahwa selama ini apa yang diputuskan oleh pihak kerajaan, apa yang diputuskan oleh kelompok-kelompok elit di istana selalu menjadikan rakyat sebagai kambing hitam atau korban dari keputusan yang mereka buat. Oleh karena itu terjadi semacam people power atau melakukan apa namanya pendobrakan perubahan cara pandang yang tadinya itu keputusan banyak diambil oleh kelompok elit, kemudian rakyat mau bersuara dan menginginkan adanya sebuah perubahan dalam sistem pemerintahan di mana rakyatlah yang menentukan perubahan nasib dari bangsa dan negara itu sendiri. Selanjutnya, Joseph Alois Center itu mengatakan bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Di sini kalau kita lihat bahwa demokrasi itu adalah suatu perencanaan institusional gitu. Jadi bisa perencanaan institusional itu ya direncanakan kalau di negara Indonesia itu adalah KPU bersama dengan pemerintah dalam artian itu adalah Menteri Dalam Negeri mungkin atau dengan pihak Panwas gitu atau lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membuat perencanaan. Tentu harus melibatkan pada masyarakat dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Karena kalau sebuah keputusan, sebuah perencanaan tidak melibatkan pada kepentingan masyarakat atau melibatkan rakyat itu sendiri, maka akan cenderung pada keputusan yang otoriter karena tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Di sini juga dalam demokrasi ada kompetisi yang menginginkan, yang ingin mendapatkan simpati suara rakyat itu sendiri. Maka lahirlah pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif, pemilihan presiden, pemilihan kepala desa bahkan.
Di sinilah yang menjadi pertimbangan dalam sistem demokrasi bahwa upaya melihat atau memperjuangkan suara rakyat itu sangat penting gitu. Karena tujuan dari demokrasi itu adalah bagaimana rakyat itu disejahterakan dengan berbagai macam keputusan yang dikeluarkan oleh negara pastinya. Ini dikatakan oleh seorang ahli ekonom Amerika Austria dan ilmuwan politik ya. Kemudian Profesor Afan Ghaffar ini sudah banyak bukunya beliau, banyak sekali ya, memaknai demokrasi dalam dua bentuk. Ya, pertama adalah demokrasi itu dalam konsep normatif. Adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Jadi ya gambarannya semacam aturan dalam negara, aturan yang dibuat oleh negara. Misalnya tentang larangan money politik, larangan tentang uh, apa namanya porno aksi gitu, ya, larangan tentang mencuri dan lain sebagainya. Ya, tetapi dalam empirikalnya, dalam faktanya, ya dalam dunia praktisnya, kadangkala itu berbanding terbalik, misalnya tentang money politik. Ya, banyak orang yang menginginkan adanya money politik gitu. Padahal aturan sudah mengatakan seperti itu. Ya, jadi itu aturan itulah yang disebut dengan normatifnya itu. Gitu. Sedangkan empirik adalah demokrasi dalam perwujudan pada dunia politik praktis gitu. Jadi kalau kita lihat dalam fenomena yang ada antara aturan ya normatif dan empirik yang terjadi di lapangan itu kadangkala 180 derajat gitu. Ya, di aturannya menginginkan adanya misalnya jangan ada black campaign, jangan ada politik sara yang melihat apa namanya profil seseorang pada sukunya, pada agamanya, kemudian menjelek-jelekan agamanya. Itu aturan gitu, norma gitu. Tetapi faktanya yang terlihat itu ada banyak pihak-pihak yang memanfaatkan kepentingan atau memanfaatkan situasi untuk mendapatkan sebuah kekuasaan. Misalnya masyarakat ya orang miskin lah ya, mereka butuh uang. Setelah itu ada pihak-pihak yang menggunakan kekuatan uang atau dengan istilah money politik itu mereka memberi uang kepada masyarakat itu. Padahal itu sudah dilarang, bukan hanya dilarang oleh negara sebenarnya, tapi dilarang oleh agama gitu. Ya, jadi itu bentuk suap menyuap ya. Siapa yang menyuap dan siapa yang disuap itu adalah masuk neraka. Itu hadis Nabi ya, kalau dalam Islam. Ini Afan Ghaffar memang seorang guru besar ilmu politik di Indonesia. Selanjutnya, kalau kita definisikan tentang hak asasi manusia, saya definisikan dulu tentang hak itu sendiri. Hak itu berasal dari bahasa Arab ya, sama juga bahasanya adalah katanya adalah hak yang secara etimologi mempunyai beberapa makna atau minimal dua makna tentang hak itu sendiri. Ini terdapat dalam surat Yasin ayat 7 yang menyatakan bahwa ternyata hak itu adalah kepastian, suatu kepastian. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat 7. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu ala aqsyarihim fahum la yu'minun. Artinya sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Kata pasti di sini bisa kita artikan bahwa adalah kebenaran atau hak itu sendiri. Jadi kebenaran adalah sebuah kepastian dan kepastian pasti adalah kebenaran. Jadi dua hal yang sebenarnya punya makna yang berbeda tapi saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Di sini katakan bahwa hak itu adalah sebuah kepastian yang pasti. Jadi bukan spekulasi, bukan ramalan, tapi sudah pasti akan terjadi gitu. Bahwa segala sesuatunya apa yang sudah ditetapkan kepada manusia itu pasti akan berlaku gitu. Kemudian yang kedua, bahwa hak itu adalah kebenaran. Itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 147 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal muntarin. Artinya bahwa kebenaran itu dari Tuhanmu gitu. Ya, kalau dalam Islam dari Allah Subhanahu wa taala, kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah sekali-kali engkau menjadi golongan orang yang ragu gitu.
Ya, oleh karena itu orang yang memegang Alkitab, orang memegang prinsip dalam sebuah agama, ya, orang memegang ayat-ayat suci Al-Quran, orang yang meyakini itu adalah kebenaran yang mutlak dan tidak boleh diragukan. Gitu. Yang diragukan itu adalah kebenaran yang dibuat oleh manusia, ya, yang disebut dengan hipotesa. Gitu. Tapi kalau dalam Al-Quran, dalam Alkitab, tentu tidak ada namanya keraguan di dalamnya. Gitu. Kemudian selanjutnya secara terminologi hak mempunyai dua pengertian. Ini dikatakan oleh Tengku Muhammad Hasbias Siddiq. Dikatakan bahwa hak itu adalah sekumpulan kaidah yang mengatur. Ya, jadi yang mengatur hubungan antar manusia, baik yang berkaitan perorang maupun harta benda. Jadi misalnya berkaitan dengan perorangan, hubungan antara anak dengan orang tua, atau sebaliknya hubungan antara tetangga, hubungan pertemanan, hubungan antara laki-laki dan perempuan itu diatur gitu. Kemudian yang kedua itu adalah berkaitan dengan harta benda, misalnya harta gonogini, harta warisan, ya, atau apa-apa yang menjadi harta benda dari manusia itu sendiri, itu diatur dalam sebuah kaidah agar manusia bisa teratur. Kemudian yang kedua adalah hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seorang kepada orang lain, untuk orang lain. Ini boleh dikatakan atau contohnya lah, misalnya kita punya uang nih, gitu. Kita punya uang, kemudian di dalam uang itu sebenarnya tidak 100% adalah hak kita, ada hak orang lain yang harus kita berikan, maka timbullah namanya sedekah. Sedekah, namanya infak, namanya zakat. Karena di dalam harta kita ada hak orang lain yang harus diberikan gitu. Tidak 100% itu adalah haknya kita. Oleh karena itu dicucilah harta bendanya kita agar itu memberikan berkah buat kita semuanya. Menurut Profesor Mahfud MD mengatakan HAM merupakan hak yang sudah melekat pada setiap pada martabat, ya, yang melekat pada martabat setiap manusia, dan hak tersebut sudah dibawa pada saat sejak lahir ke dunia, dan pada hakikatnya hak tersebut memiliki sifat kodrati. Itu dikatakan oleh Prof. Mahfud. Tapi kalau saya sebenarnya, kalau kita lihat dari definisi HAM ini sendiri, bahwa beliau mengatakan, Prof. mengatakan bahwa hak itu adalah yang melekat pada martabat setiap manusia, dan hak tersebut sudah dibawa pada saat sejak lahir di dunia gitu. Jadi kalau saya sebenarnya bukan bukan pada saat sejak lahir di dunia, bahkan sebelum lahir di dunia masih di dalam kandungan, pada saat pada saat Allah memberikan roh kepada manusia dalam bentuk janin itu, maka di situ ada hak yang melekat pada dia, yaitu menjaga agar tidak mati atau tidak dibunuh. Oleh karena itu, aborsi itu sangat dilarang karena itu sangat melanggar hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu bukan bukan didapat daripada saat dia lahir, tetapi sebelum dia dilahirkan di dunia itu sudah didapat. Gitu. Selanjutnya, sedangkan asas itu adalah dasar atau fondasi suatu, dalam kamus bahasa Indonesianya adalah asasi atau bersifat dasar atau pokok. Nah, di sini bisa kita definisikan manusia ini. Jadi, para pakar sudah banyak mendefinisikan manusia itu, bahkan ada yang mengatakan bahwa manusia itu hewan, makhluk gitu. Ya, macam-macam pendefinisian. Tapi kalau dalam agama, manusia itu sangat dihormati, lebih daripada hewan itu sendiri. Beberapa ahli filsafat Aristoteles misalnya menyebut manusia sebagai zoon politikon, atau hewan yang bermasyarakat, ya, atau hewan yang berkumpul. Max Scheler menyebutnya sebagai Das Kraken Krankentier, atau hewan yang sakit, yang selalu bermasalah atau gelisah, ya, selalu keluh kesah. Memang ada dalam dalam Alkitab, dalam Al-Quran, bahwa manusia itu selalu berkeluh kesah gitu. Manusia selalu sakit hati gitu. Oleh karena itu kita kembali kepada agama kita, bahwa apabila kita sakit hati, apabila kita tidak tenang, maka ingatlah Tuhan kita, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan peradaban manusia ada banyak pemberian nama kepada manusia. Misalnya Homo sapien menyebut atau diartikan dengan makhluk yang mempunyai budi. Ada juga yang menyebut Homo faber atau tool making animal, yaitu binatang yang pandai membuat bentuk peralatan dari bahan alam untuk kebutuhannya.
Kemudian ada juga yang mengatakan homo economicus atau manusia yang berekonomi, yang pintar menghitung, yang pintar berdagang. Ada juga yang mengatakan homo religius, manusia yang punya agama, manusia yang meyakini adanya Tuhan dan lain sebagainya. Kemudian ada homo lequen, makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjelmakan pikiran perasaan manusia dengan kata-kata yang tersusun. Ada juga yang mengatakan homo homini socius, yaitu manusia yang menjadi sahabat bagi manusia yang lain. Ini dikatakan oleh Adam Smith. Ada juga yang mengatakan homini lupus atau manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia yang lain. Ini dikatakan oleh Thomas Hobbes yang selalu menyinggung dalam konteks politik bahwa politik itu menjadikan manusia sebagai homo homini lupus, serigala bagi serigala yang lainnya. Jadi memakan manusia, memakan manusia yang lainnya ya. Itu pendapat-pendapat para ahli ya. Tentu dalam agama ya seperti yang saya katakan bahwa manusia itu ditempatkan derajatnya jauh melebihi binatang itu sendiri. Eric Fromm, esensinya manusia tidak dapat didefinisikan secara memadai sebagai substansi yang karakternya berlaku untuk segala waktu dan peristiwa. Misalnya saja, manusia disebut sebagai binatang yang berakal atau animal rasional, atau makhluk sosial atau zon politikon, mempunyai kemampuan berbahasa gitu. Namun semuanya itu menurut Fromm bukan merupakan esensi manusia, melainkan hanya merupakan sifat dari manusia itu sendiri. Jadi menurut Eric Fromm itu bukan manusia itu sendiri ya. Sesungguhnya pemberian nama itu adalah bukan manusia itu sendiri, tapi itu hanya melihat pada sifat dari manusia itu sendiri. Gitu. Kemudian Al-Ghazali yang lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi yang dilahirkan di Tus, salah satu di kota di Khurasan yang memaknai manusia terdiri atas dua. Ada yang bentuknya tubuh jism, ada yang jiwa atau nafas. Jism itu adalah unsur yang berwatak gelap, kasar, termasuk di bawah alam bumi ini ya yang tidak berbeda dengan benda-benda lainnya atau makhluk lainnya gitu. Ya, tidak ada bedanya yang kalau kita melihat pada tubuh kasar manusia, ya antara tumbuhan, antara hewan, itu tidak ada bedanya. Yang membedakan yang kedua, yaitu adalah jiwa, nafas, gitu. Al-nafas adalah substansi yang tersendiri yang mempunyai daya pengetahuan bergerak dengan kemampuannya yang dan menyempurnakan bagian-bagian yang lainnya. Jadi inilah yang menyempurnakan manusia, yang membedakan antara uh, manusia dengan hewan atau makhluk lainnya. Karena manusia mempunyai nafas, mempunyai jiwa, ya mempunyai apa namanya peradaban yang sangat tinggi. Bahkan kalau manusia menjalankan ibadahnya dengan sungguh-sungguh, bisa melebihi malaikat itu sendiri. Ya, itu saja yang bisa saya berikan. Semoga dapat memberikan manfaat buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.